Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Randy Sik, Randy Mencari. Ya, ini kali ini agak berat ya. Agak berat, bahasanya membahas ya zaman edan ya, zaman edan. Orang tua pada zaman edan. Ya, kita semua ini bakalan tua kok. Kita bakalan menjadi orang tua di mana dunianya sudah berbeda dengan orang ya zaman muda ya. Nah ini saya mau ngasih tahu aja. Mungkin teman-teman udah tahu, mungkin udah ketemu sama yang namanya orang tua durhaka atau orang tua durhaka atau orang tua nggak baik atau zaman sekarang dinamakan orang tua toksik. Ya, sebelum kita bahas sedikit, kita alangkah baiknya itu yang merah-merah itu segera dipencet ya, yang ada tulisannya subscribe itu ya, biar nanti saya lebih semangat lagi meng-up kabar-kabar lain, berita lain yang mungkin ya sebagai perbincangan santai buat kita ya, apapun itu selama kita bahas agar kita kepikiran dan nggak sampai gagap ilmunya, maksud saya itu gagap kabarnya aja lah ya, biar kita pernah membahas dalam diri sendiri. Oke, langsung kita bahas, yaitu soal orang tua ya. Kita biar ini bukan menyalahkan atau bagaimana ya, kita membahas untuk keberadaan mereka. Bahasanya orang tua jenis ini tuh sebenarnya ada mulai zaman sahabat Nabi, atau mungkin sebelumnya udah ada kasusnya. Cuma kalau yang cerita yang lebih jelas itu ada di zaman Nabi itu sudah ada. Apalagi di zaman sekarang, kok saya lihat itu orang tua jenis ini, jenis kita sebut aja orang tua toksik ya, itu makin banyak. Walaupun itu terjadi sebagian kecil dari tua, itu ada yang namanya orang tua toksik. Tapi kalau zaman sekarang sebagian kecil ini tadi banyak sekali. Jadi bahkan mungkin kita ketemu atau ya tahulah, pokoknya kalau orang tua nggak ngenai sama sekitar, itu memang ada yang salah dengan dia saat menjadi orang tua. Orang tua toksik itu masalahnya ini sebenarnya sikap ya. Sikap itu tidak terbangun dari saat dia menjadi tua langsung kemudian toksik, enggak. Jadi ada proses ketika saat dia muda itu dia masih, sikap toksiknya itu tidak ternetralkan sama sekali pada proses umur ya, proses penambahan umur. Jadi lingkungan itu juga sangat pengaruh di saat penambahan umur untuk menjadikan seseorang itu toksik ya. Jadi orang tua baik pun juga itu kan berproses, itu nambah juga. Nah ini orang-orang yang tidak lolos saat muda, saat membedakan mana yang baik dan tidak baik ini, ketika tidak lulus ujian-ujian ini akan menghasilkan orang tua toksik. Jadi orang tua toksik itu yang ya tahulah, boy, dia di sekitar itu selalu merugikan ya, tidak pernah hal baik pada sekitar itu tidak terbatas kepada lingkungan saja, bahkan pada keluarga juga seperti itu, dia toksik seperti itu. Jadi orang itu susah untuk gimana ya, pokoknya nggak nyaman lah di sebelahnya. Kita nggak boleh menafikan itu soal Allah itu nggak ada itu kayak gitu, itu gini-gini, nggak, jangan munafik ya. Yang seperti itu ada banyak sekali, jangan munafik. Kalau nggak percaya cari sendiri. Nah, walaupun minim tapi banyak, kelihatannya sedikit orang seperti itu tapi banyak ya. Gimana menghadapi orang seperti itu, orang-orang toksik seperti itu ya? Ya bagaimanapun mereka tetap orang tua. Namanya orang tua itu, kalau kita sebagai orang muda itu tetap gimana pun itu harus menghormati
dan tidak gimana, tidak usah memerangi yang seperti itu. Orang tua seperti itu tidak usah diperangi, karena itu memang bawaannya seperti itu. Udah takdir dia yang menjadi seperti itu, ya sudah, kita tidak usah ngurusi soal sikapnya dia, toksikannya dia, itu nggak perlu. Kita cukup kembalikan lagi ke ketuaannya dia itu. Untuk kita sebagai lebih muda itu harus menghormati atau menghargai, ya walaupun bagaimana caranya. Ya kalau yang muda mengingatkan tuh kadang kadang ya seringnya tuh nggak dipakai, padahal yang disampaikan tuh biasa jadi benar. Ya sudah, kalau seperti itu kita agak menjaga jarak, bukannya menjauhi ya, menjaga jarak agar tidak terjadi benturan, itu aja sudah cukup. Ya kalau soal merekanya toksik, ya urusan mereka, itu sama Tuhan, itu urusan mereka sendirilah. Apalagi kalau kriminal urusannya sama hukum, itu bukan urusan kita. Dan kita jangan sampai meniru. Contoh gini, mereka toksik ke kita memerangi, itu sama aja meniru. Jadi nggak usah ditiru yang seperti itu. Kita jadi diri kita sendiri aja, jadi orang sebaik-baiknya sebisa kita. Nah, untuk ketoksikan alah balah, itu bukan tanggung jawab kita. Kita semua udah pernah mengingatkan, ya sudah, cukup di situ aja. Biar ini loh, nggak terjadi benturan antara yang tua dan yang muda. Jaga jarak, bukan menjauhi, tapi cuma jaga jarak aja supaya tidak terlalu sering crush. Yes, itu kita cari aman aja. Kita kan di dunia cari selamat ya, bukan cari menjadi utusan yang benar, bukan. Kita bukan orang spesial seperti itu. Ya sudah, kita biar selamat aja, agar kita juga nanti ketuanya saat tua itu menjadi orang yang tidak toksik, biar tidak meneruskan generasi toksik seperti itu. Cukup mereka saja. Oke, itu saja dulu. Sampai ketemu lagi. Salam orang tua toksik.